sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah Supply Chain Management. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan. Sistem antar organisasi terbentuk jika dua atau lebih perusahaan bekerja sama dalam pemakaian teknologi. Fenomena yang muncul belakangan ini tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi yang menawarkan berbagai jenis produk berbasis elektronik. Secara garis besar, ada 3 jenis sistem yang dibuatkan bagi perusahaan yang mengimplementasikannya. Yang pertama itu intranet, kedua internet, ketiga extranet. Memiliki beberapa alasan implementasi sistem antar organisasinya. Yang pertama, new product. Tujuannya kerjasama antar perusahaan untuk menghasilkan produk baru yang tidak mungkin dihasilkan oleh masing-masing perusahaan jika berdiri sendiri. Yang kedua, new service. Pelayanan dimungkinkan ditawarkan oleh 2 atau lebih perusahaan yang saling bekerja sama. 3. Efisien, agar terlaksananya proses yang lebih murah dan cepat. Yang keempat, joint operation. Seperti contohnya kerjasama yang dilakukan antara BCA, Telkom, dan PLN dalam hal pembayaran rekening telepon dan listrik melalui ATM. Yang kelima, strategi aliansi. Bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan untuk tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang. 6. Customer supplier relationship. Bentuk kerjasama antara perusahaan dengan para supplier atau customer. 7. Outsourcing. Yang ke-8, image building, yaitu menaikkan citra perusahaan terutama di era globalisasi saat ini. Selanjutnya, konsep network supply chain. Perkembangan teknologi internet yang sedemikian cepat telah mengubah anatomi manajemen rantai pasokan dari yang linear atau LSC menjadi jejaring atau NSC. Yang pertama, produk dan informasi mengalir secara linear dari pemasok menuju pabrik ke wholesalers dan retailers. Produk dan informasi mengalir bebas dari satu entitas organisasi menuju organisasi yang lain tanpa hambatan dan dengan kecepatan yang tinggi. Perusahaan akan selalu mencari cara agar proses atau aktivitas bisnisnya bisa selalu lebih cepat, murah, dan lebih baik. Lalu mengubah paradigma LSC menjadi NSC tidak mudah karena dibutuhkan pengertian yang mendalam. Kompleksitas yang ada sebenarnya adalah bagaimana menyinkronkan kegiatan operasional pemasukan produk atau jasa dengan prediksi kebutuhan yang biasa diperkirakan oleh fungsi pemasaran dan pembelian. Saya akan menjelaskan materi tentang implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Pertama, saya akan menjelaskan secara umum. Perkembangan manajemen logistik, manajemen rantai pasok pada hakikatnya perkembangan lebih lanjut dari manajemen logistik, yaitu pengurusan menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan. Yang kedua, bertahap. Proses evolusi yang bertahap meliputi 1. Integrasi atau internal, mengutamakan integrasi logistik dan mengupayakan keunggulan internal. 2. Membentuk jaringan, membangun konstruksi jaringan dan menjadi pemimpin dalam industri yang bersangkutan. Yang ketiga, perubahan sikap mental. Kesulitan utama terletak pada waktu peralihan dari tahap integrasi internal ke pembentukan jaringan eksternal yang memerlukan perubahan mental secara drastis. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai katalisator percepatan dan keberhasilan supply chain, yaitu intranet dan internet. Implikasi terhadap manajemen mutu. 1. Pengertian dan pendekatan. Pengertian di sini yaitu segala sesuatu di luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan, seperti waktu penyerahan, keandalan memenuhi janji, dan keamanan produk. Pendekatan di sini yaitu push system tidak lagi dapat dilakukan, tetapi berubah menjadi pull system, yang berarti pembuat barang didikte kemauan dan tuntutan para pelanggan. Perusahaan pemasok. Fasilitas pemasok dapat digunakan sebagai R&D sehingga perusahaan tidak perlu membuat dan mengembangkan bagian R&D sendiri. 3. Benchmarking, untuk mengendalikan mutu. 4. Logistik sebagai ujung tombak. Rantai pemasok adalah pembangun pengelolaan logistik. Biaya logistik, khususnya biaya pembelian dan penyimpanan barang, merupakan
bentuk atau pola organisasi yang perlu dikembangkan yaitu berdasarkan proses dan bukan fungsi. 2. Komunikasi terbuka. Komunikasi antar mata rantai harus dilakukan secara rutin, transparan, terbuka, spontan, dan harus dirasakan serta merupakan kebutuhan sehari-hari. 3. Pemikiran secara win-win. Lalu implikasi terhadap manajemen hubungan dengan pemasok. 1. Rasionalisasi, yaitu pembatasan jumlah supplier sampai tingkat yang paling efisien dan manageable. 2. Kemitraan bisnis. Dimulai dengan kemitraan supplier dengan buyer untuk para pemasok dan dikembangkan dengan kemitraan ke arah perusahaan hilir. 3. Outsourcing. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari beberapa bidang kegiatan. 4. Prinsip dan jiwa kemitraan. Tujuan yang sama, saling menguntungkan, saling percaya, bersifat terbuka, menjalin kerjasama untuk jangka waktu yang panjang. 5. Pembinaan. Dapat berarti luas, termasuk perbaikan mutu, perbaikan biaya, dan lain-lain. 6. Sistem informasi terpadu, supaya cepat, akurat, dan tidak terbatas secara linear saja, tetapi secara multifaset. Selanjutnya, implementasi terhadap isu internasional. Makin lama makin nyata bahwa ada hubungan erat antara operasi global dan pengembangan rantai pasokan. Jika dikelola dengan baik, rantai pasokan internasional memang dapat menambah kesempatan besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tetapi pada waktu yang sama juga menciptakan potensi kesulitan dan jebakan yang tidak kecil. Ada beberapa keuntungan dari supply chain internasional. Yang pertama, biaya produksi lebih murah, mutu barang lebih baik, pasar penjualan lebih luas, dan kemampuan lebih dalam berkompetisi secara global. Ada pula beberapa risiko yang harus dihadapi, seperti kurs mata uang yang sering berfluktuasi, budaya yang berbeda, perubahan situasi politik negara setempat, serta penyediaan